Ya, jumpsuit, jumpsuit ya. Jumpsuit ya. Jumpsuit pokoknya itulah ya. Lupa aku malah jadinya ya. Oh ya, ini gendut banget tuh. Oh, ya. Udahlah, pokoknya ini bisa buat ngecas aja ya. Ya, bisa buat ngecas aja ini ya. Nah, kalau misalnya pengen nenek juga tinggal ditutup lampunya, diambil baiknya gitu. Kita nggak perlu turun dari kasur. Ini tas, jadi kompartemen keduanya dia unik. Karena tasnya itu dia bisa untuk dijadikan tempat tidur bayinya ya. Etalase. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Mombi Restia yang akan membahas, mereview produk-produk yang seputar ibu dan anak. Oke, dan di video kali ini Mom Ires akan membahas tentang baju-baju atau beberapa produk juga ya, persiapan buat lahirannya. Siapa nih yang sekarang lagi nonton dan sekarang lagi hamil 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan bahkan, atau mau mendekati HPL-nya di 9 bulan tapi masih bingung nih ya, aku belum beli baju persiapan buat lahiran, gimana dong ya, harganya mahal-mahal. Jangan khawatir, Mom Ires akan merekomendasikan produk-produk yang bisa untuk persiapan lahiran tapi harganya harga merakyat, dijamin harga merakyat ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 rekomendasi produk-produk yang bisa dipakai persiapan lahirannya. Check it out. Di daftar produk yang pertama, jadi kalau misalnya ini rekomendasinya nggak bisa terlalu banyak ya. Mungkin kalau terlalu banyak Andi bikin beberapa part gitu ya. Karena di sini kita akan jelasin detail. Yang pertama, yang paling wajib dipersiapkan adalah paket brojol ya. Paket brojol itu apa? Buat baju newbornnya ya, baju kutungnya, baju pendeknya, baju panjangnya, buat baju bobonya. Kadang-kadang kalau misalnya sekarang bunda baru hamil anak pertama, euforianya beda deh, pengen nyediain ini itu semuanya disediain. Nanti bakal kerasa nih ya, bakal kerasa produk apa aja sih yang ternyata nggak terlalu kepake. Nah gitu. Nah ini pasti ini bener-bener yang bakal kepake banget. Nggak perlu beli baju bagus dulu mom ya. Yang namanya bayi baru brojol, bayi baru lahir, dipakai baju yang bagus juga tetap masih kegedean. Yang paling pertama bayi butuhkan adalah baju-baju seperti ini. Dan ini ya, jadi di sini aku rekomendasikan ada paketan dia langsung. Harga satuannya cuma di 6 ribuan aja. Satuannya harganya cuma di 6 ribuan aja. Jadi di sini ada 45 biji yang terdiri dari, nah ini akan aku jelasin. Nah ini sengaja ya perping-pingan ya. Kalau misalnya masalah warna sih selera aja gitu ya. Nih, jadi di sini ada 3 buah baju kutung. Kalau misalnya udaranya lagi panas nih ceritanya ya kan. Nah ini ada 3 buah baju kutung. Ini dalam satu paket ya. Satu paket isinya 45 biji. Jadi ada 3 buah baju kutung seperti ini, beda motif. Warna bisa dipilih ya moms ya, sesuai dengan selera. Kemudian di sini juga ada 3 buah baju tangan pendek ya, motifnya juga beda-beda tuh ya. Ini bakal kepake banget nih buat yang baru lahiran, apalagi kalau misalnya buat dimasukin ke dalam tas ini hospital bag-nya. Hospital bag-nya pasti bakal kepake banget, wajib masuk ke hospital bag kamu karena bayi itu dia butuhnya yang kayak gini. Ini yang tangan panjangnya ya. Jadi ada 3 tangan kutung, 3 tangan pendek, 3 tangan panjang, dan ini bahannya lembut banget ya, adem tuh ya. Harganya satuannya cuma di 6 ribuan karena satu paket ini dijual sekitar harga 270 ribu. Nah, tadi atasannya udah, bawahannya juga ada yang celana panjangnya. Celana panjangnya nanti dipakai buat malam mom. Jadi dia nggak akan kena nyamuk-nyamuk nakal ya kan. Ini 3 tuh, 1, terus 2. Nah motifnya jadi nggak ada yang sama nih. Yang panjang 3, motifnya beda-beda. Terus yang pendeknya juga sama ya. Yang pendeknya ini buat siang harinya atau pagi-paginya baru mandi pagi. Nah kalau misalnya yang celana popnya ini dia temennya sama baju kutung biasanya. Nah kalau misalnya pas lagi gerah siang-siang pakai deh celana popnya. Tuh udah ya, 9 biji celana, 9 biji baju. Kemudian di sini juga ada topinya ya, karena yang namanya bayi baru lahir itu tengkoraknya itu dia belum menutup secara sempurna, jadi dia yang lebih mudah kedinginan itu bagian kepala. Nih di sini sudah ada topinya juga, udah ada topinya 3. Nah topinya 3 ya, udah kayak gitu. Nah sudah termasuk dengan ini juga sarung tangan kakinya ya.
Aduh, sarung tangan kakinya juga 3. Oke, udah kayak gitu ada jumpsuitnya juga. Ya, jumpsuit, jumpsuit ya. Jumpsuit ya. Jumpsuit pokoknya itulah ya. Lupa aku malah jadinya ya. Ini, nah itu biasanya suka digabung dengan legging ya, suka digabung sama legging. Kalau misalnya udaranya lagi dingin, kalau udaranya lagi panas biasanya pakai si jumpernya ini aja. Ini juga sama ada 3. Tuh, ada 3. Ya. Ini bisa dipakai dari newborn sampai ke usia 3 bulanan deh, mentok-mentok 2 bulan kalau misalnya bayinya cepat gede. Nah, terus ini juga ada gurita ya. Ada guritanya dapat 6. 1, kalau misalnya mama-mama zaman dulu masih suka pakai gurita nih. 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 biji. Kemudian juga dapat popok kain ya. Karena kan ada aja ibu-ibu yang masih mau tetap repot ya. Aku bilang repot di sini repot dalam hal positif ya. Karena kan kulit bayi itu sensitif. Nggak semua ibu-ibu mau kulit bayinya mudah teriritasi dengan popok popok jadi, popok instan yang newborn. Nah, biasanya mereka pakai popok kain seperti ini. Tuh, ada 6 biji juga. Udah kayak gitu ada bedongnya juga. Nah, bedongnya juga ada 3. Oke, jadi ini isinya 45 biji. Harganya cuma di 200, pokoknya antara 250 sampai 270 ribu. Jadi kehitungnya satunya cuman di harga 6 ribuan aja. Hemat, nyaman ya, terjangkau. Kepake 1-2 bulan baru udah dipakai baju yang bagus-bagus. Kalau yang kayak gini aja udah yang mahal-mahal, sayang banget. Ini udah nyaman banget, harganya murah. Oke, ini adalah produk kedua yang aku rekomendasiin untuk persiapan buat lahirannya. Sekaligus ini juga bisa buat dijadikan kado loh, beneran. Ini cantik banget kalau dijadikan kado dan orang gak akan bakal nyangka kalau harga perolehan Bunda beli ini. Nanti aku akan tunjukkan ya di link deskripsinya. Harganya nggak sampai 200 ribu dapetin 2 pack seperti ini. Kalau di toko offline dapetin sofa bayi aja harganya udah 175, 200 paling murah deh 150 ribu. Ini harganya sama dengan harga beli 1 sofa tapi dapatnya 2 ya. Nah, sekarang aku akan mulai untuk nge-review dulu yang kasur kelambunya. Bunda, kalau Bunda sekarang tipikalnya yang tidak mau untuk menidurkan anaknya di box bayi ya, entah karena takut, terlalu khawatir gitu ya. Bukan tipikal orang tua yang kayak kebarat-baratan yang sudah memisahkan anaknya beda kamar gitu ya, atau misalnya di boxnya deh beda kasur gitu ya. Nah, biasanya yang menidurkan anaknya satu kasur sama kita kayak aku dulu tuh. Nah, aku tuh belinya kasur bayi kayak gini. Jadi tetap ditaruh di kasurnya kita. Nah, yang penting begitu aku terbangun aku masih bisa ngeliat kondisi bayi aku, nggak usah susah gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen nenek juga tinggal dibuka kelambunya, diambil bayinya gitu. Kita nggak perlu turun dari kasur. Nah, ini enaknya compact banget. Jadi dia di sini bisa dilipat. Tuh. Ini bisa dilipat. Bahannya dari Dacron, kemudian bagian alas itu dari katun ya. Cukup lembut dan nyaman dengan harga yang aku bilang ya, ini rekomendasinya harga-harga rakyat. Enggak untuk dibandingkan dengan harga yang di atas 500 ribu bahkan kejutaan gitu kan, karena di sini kepakainya bentar. Kepakainya cuma sekitar berapa ya? Anak usia 6 bulan ke atas kayaknya udah jarang deh pakai kasur seperti ini ya. Jadi biar kitanya nggak terlalu boros juga kan. Nah, di bagian sininya ini dia ada setting. Jadi nanti kalau misalnya pengen dicuci ini bisa ya. Kalau misalnya pengen dicuci ini bisa, nggak usah dengan busa Dacronnya. Jadi lebih cepat kering juga kan. Tuh, akan mendapatkan 1 bantal peang sama 2 buah bantal guling. Tuh ya, sama 2 buah bantal guling. Warnanya macam-macam. Nanti warnanya akan disatu setkan dengan sofa bayinya. Nah, ini kelambunya bukan tipikal yang dilepas pasang ya Bun ya. Jadi ini kelambunya itu setengahnya menempel, dijahit mati ke bagian kasurnya. Nih, kalau misalnya Bunda mau pakai, udah tinggal dikaitin aja ke bagian bawahnya gini. Tuh. Cantik banget kalau dijadiin kado, beneran deh ya. Tuh, gitu. Kadang kalau dulu aku nggak pakai kelambu karena susah buka tutupnya. Ini gampang buka tutupnya. Dah. Cantik. Tuh ya. Sekarang tinggal dimasukkan lagi. Kalau misalnya udah nggak akan dipakai lagi gitu, nanti deh buat anak kedua gitu ya. Karena anak pertama sekarang misalnya si babynya udah nggak pakai lagi. Nah, udah tinggal dimasukin lagi aja ke sini. Beneran deh, ini sebagus itu loh buat dijadikan rekomendasi kado teman lahiran. Ya, untuk persiapan lahirannya juga
Aduh, harganya cuma di 100 berapa tadi aku bilangnya? 100. Nanti deh aku tulisin ya di sini. Di sini atau di sini ya? Di sini deh. Di sini. Atau di sini. Bingung nanti yang edit ya. Sebelah sini aja, sebelah sini aja ya. Nanti harganya akan dituliskan di situ. Murah ya dong. Makanya ya, subscribe dulu. Nah, sekarang ini ya, ini masih dalam satu paket yang sama. Jadi selain mendapatkan kelambunya dengan harga segitu, Bunda udah bisa mendapatkan sofa bayinya. Nih. Dan sofa bayinya juga bisa dibulak-balik. Ya, sofa bayinya kalau misalnya mau pakai yang ini terus ini kotor nih ceritanya lagi malas nyuci. Nah, Bunda bisa balik aja. Jadi nah ya, gitu bisa dibolak-balik seperti itu biar suasananya beda lah ya, nggak kelihatan kayak satu yang sama. Dan sama di bagian sininya dia ada apa sih namanya? Ada apa namanya? Sletingnya ya. Jadi ini bisa dikeluarin dulu, bisa dicuci gitu. Cuman aku belum pernah nyobain nih, ini pas dicuci PR nggak ya buat masukin lagi si dakron-dakronnya, karena sejujurnya ini kalau dakronnya itu dia masih ada yang keluar-keluar dikit nih ya setiap kali dibuka tutupnya gitu. Cuman intinya ini bisa dicuci kering pakai juga, sudah termasuk dengan plastik mikanya juga. Jadi kalau dijadiin kado, kepake banget ya. Oke, sekarang lanjut ke rekomendasi persiapan lahiran yang ketiga. Oke, masuk ke daftar rekomendasi persiapan buat lahiran atau bisa dijadikan buat kado lahiran juga ini. Jadi ini sebenarnya sama-sama sofa bayi yang harganya sekitar di 50 sampai ke 60 ribuan. Dan ini bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya dia ada seat beltnya ya, jadi ada pengamannya dan sudah mendapatkan, kalau tadi kan plastik mika tuh. Nah, kalau ini dia dust bag gitu ya. Dari mana nih? Dari lupa, ini dari Bandung kalau nggak salah ya pengirimannya sayang. Pengirimannya dari Bandung, jadi UKM nih. Nah, ini bagian belakang. Ini bagian belakang. Nah, bagian depannya ini ya. Bagian depannya ini jadi di sebelah sini, ini gede banget, ini lebih gendut sih sebenarnya. Kalau misalnya Bunda sekarang nggak perlu kelambunya dan hanya perlu untuk bagian sofa bayinya aja, better ini karena ini dia jauh lebih gemuk gitu, dan dia ada seat beltnya tuh ya, kelihatan di frame ya, ada seat beltnya. Jadi fungsinya apa sih seat beltnya? Biar nanti anak Bunda sambil duduk gini nonton ya, apalagi dia lagi sudah masuk ke masa-masa merangkak, pengen ditinggalin sebentar, pengen ditinggalin sholat, pengen ditinggalin buat ke toilet, mandi, makan, apa segala macam, masak gitu. Nah, anaknya nggak bisa lari kemana-mana karena susah ya, mau merangkak juga dia berat, bawa ini udah kayak kura-kura ninja. Nanti kalau misalnya dia pakai ini, dimasukin nih, aku bawa, nah, misalnya gini. Nah, katakanlah ini anak Bunda ya, nah dia masukkan ke sini. Nah, dia nanti bangun kan, bisa dia bangun, dia belum bisa tuh bayi ngebuka ini. Nanti dia jalan-jalan, ini udah bawaannya berat nih, udah kayak kura-kura ninja, jadi aman bayinya dia bobok sini. Tuh ya, ini gendut banget tuh. Oh, ya, sudah ada seat beltnya. Oke, sekarang masuk ke daftar produk rekomendasi yang keempat. Jadi di sini aku punya diaper bag ya, jadi tas untuk bawa peralatan keperluan bayi lah kalau misalnya Bunda pengen berpergian, nggak harus pergi keluar kota, bahkan Bunda misalnya mau vaksin nih ke rumah sakit atau misalnya harus membawa babynya pergi. Nah, ini lebih compact banget nih untuk mencakup segala keperluan bayinya. Ini memang mungkin isi video aku nggak terlalu lengkap ya, kalau misalnya bahasanya kita lagi ngasih informasi tentang apa namanya shopping haul untuk produk-produk yang harus dibeli ketika bayi baru lahir. Nah, ini enggak sih, aku lebih fokusnya karena di situ sudah banyak banget yang bahas. Yang sekarang aku lagi fokusin adalah produk-produk rekomendasi yang sering dipakai, paling dibutuhin, tapi harganya super duper terjangkau ya. Jadi ini salah satunya. Nah, ini bahannya itu dia kanvas, tapi dia kanvasnya dia lembut banget ya. Dia bahan kanvas yang kuat, dia lembut banget. Jadi kalau misalnya mau dicuci cepat keringnya juga. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini dia bisa dijadikan untuk tas jinjing ya. Nah, bisa dijadikan buat tas jinjing seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya juga bisa dijadikan tas backpack ya. Bagian belakangnya ini sudah dilengkapi dengan busa biar kita lebih nyaman gitu. Terus kita lihat dulu di isi kompartemennya ya. Jadi ini isinya banyak banget nih Bun. Bunda mau bawa apa? Yang paling penting biasanya popok ya, baju ganti, popok segala macam ya. Katakan ini aku keluarin nih isinya, baju gantinya. Kemudian kompartemen juga di sini banyak. Ini bahkan kayak tas sekolah. Di bagian sininya ada tempat untuk nyimpan laptop.
Ya, jadi di sini bisa diisi buat baju-baju, kemudian di bagian kanan kirinya nih ya ada kompartemen untuk nyimpan skincare juga bisa ya, atau misalnya botol susu ya, botol susu. Kalau misalnya botol susunya lebih daripada 2 ini bisa. Kemudian di bagian sininya juga sudah ditambahin kompartemen yang bisa diisi buat apalagi ya, banyak lah, mau skincare, mau botol susu, mau makanan, mau cemilan gitu kan. Dan ini ada lagi di bagian sininya tuh, ada lagi, wah banyak ya. Terus ini baru bagian dalamnya nih. Nah sekarang di bagian luarnya pun ini ada. Dia kecil aja. Biasanya kalau yang kayak gini aku simpen tuh untuk hal-hal yang urgent. Kayak apa ya? Kayak buat obat-obatan deh. Atau apa? Buat tisu basah enggak? Karena tisu basah disimpan di sini. Yang ada apa namanya, settingnya. Ini ada tempat untuk menyimpan tisu basah. Nanti tinggal Bunda keluarkan bagian tisunya. Gitu. Nah kalau di bagian ini bisa untuk menyimpan botol minuman. Jadi ini mungkin sejenis apa ya, selain obat-obatan ya, apa ya, paling pas obat-obatan sih, sama uang receh mungkin ya, kalau misalnya Bunda nggak bawa dompet ya, biar gampang keluarinnya kemana-mana gitu. Nah udah gitu sekarang kita ke bagian depannya. Di bagian depannya juga ini ada 2 kompartemen lagi nih buat naruh botol, banyak isinya. Dan di sini juga sudah ada lagi kompartemen, wah banyak ya, buat nyelipin apa sih, kayak kartu-kartu rumah sakit mungkin ya, kalau misalnya pas lagi bawa anaknya vaksin ini bisa. Sekecil ini ya. Dan ini adalah ikatan atau gantungan untuk ditaruh di stoler gitu ya. Ini harganya. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang kelima. Dan ini adalah rekomendasi yang kelima. Jadi ini kok sama sih kayak diaper bag juga, tapi ini enggak ya. Jadi ini dia ada kelebihannya tersendiri yang cukup unik. Kalau dijadikan kado emang bagus banget. Ini harganya itu bervariasi ya. Beberapa merek ada yang menjual antara dari 130.000 sampai ke 170.000. Nah, sekarang kita akan bahas untuk kompartemennya. Untuk bahannya dulu deh. Ini bahannya dia dari kanvas, dan kanvasnya jauh lebih kaku dibandingkan dengan yang tadi, lebih tebal, lebih kaku. Kemudian di sini juga bisa dijinjing, juga bisa dijadikan backpack gitu ya. Cuman di bagian belakangnya ini nggak ada busanya kayak yang sebelumnya. Nah kelebihannya apa sih? Sebelum kita bahas perbedaannya dengan yang tadi, kita bahas dulu persamaannya ya. Di bagian depannya ini dia ada, kalau tadi kan 2, nah kalau ini dia 3 kompartemen. Ya, dia 3 kompartemen seperti ini. Dan kelebihannya, kalau yang tadi tempat botol minumannya nggak pakai aluminium. Jadi ini tuh ya, kelihatan kan? Ini dia ada aluminium foilnya untuk untuk menjaga suhunya biar nggak cepat berubah. Jadi kalau misalnya dikasih airnya dingin, ya tetap dingin gitu ya. Kalau misalnya airnya yang hangat, tetap hangat gitu ya. Terus juga sama di bagian kanan kirinya, kalau ini dia untuk tempat menyimpan botol minuman. Ya, di sini dia ada adjustnya dari karet, mau besar mau kecil gitu. Nah kalau ini karena dia di sini sudah ada settingnya, ini bisa dijadikan tempat untuk menyimpan tisu, mau tisu basah, tisu kering bisa. Nah perbedaannya ada di bagian dalam. Nah kalau kita lihat di bagian dalamnya, untuk yang kompartemen ini kan ada 2 kompartemen ya Bunda ya. Untuk kompartemen yang pertama sama seperti yang tadi, kelihatan nggak di kamera? Nah ya, jadi di bagian dalamnya ini lumayan gede nih, lumayan gede. Bagian kanan kirinya ada tempat untuk menyimpan sesuatu juga. Cuman kenapa ini ada USB? Jadi ini adalah tempat untuk ngecas. Kalau misalnya Bunda sekarang berpergian jarak jauh, pengen ngecas handphone, ini dia punya daya untuk ngecas handphonenya. Oh ya, jadi nanti USB-nya taruh di sini ya. USB-nya ditaruh di powerbank ditaruh di sini. Nanti USB-nya bisa udahlah pokoknya ini bisa buat ngecas aja ya. Ya, bisa buat ngecas aja ini ya. Terus yang menariknya dari tas ini, kalau misalnya Bunda lagi dalam perjalanan nih. Nah misalnya nih Bunda dalam perjalanan terus pengen sholat dulu, atau misalnya pengen makan dulu. Nah anaknya ditaruh di mana? Kalau bisa ditaruh di sini pas lagi makan mie, lagi makan bakso kecipratan, nah repot kan. Nah ini tas, jadi kompartemen keduanya dia unik, karena tasnya itu dia bisa untuk dijadikan tempat tidur bayinya ya. Ini sebenarnya sorry banget, di sini tuh Bunda akan mendapatkan dalam pembelian itu seperti tiang ya, tiang plastik yang berwarna putih ya, dimasukin ke sini sebagai penguatnya. Nah cuman aku lupa memang nyimpannya di mana ini ya. Terus ini sebagai alas buat boboknya.
alas buat bobo bayinya. Gitu, alas buat bobo bayinya Bunda bisa taruh di sini ya bayinya. Terus kalau misalnya takut nih kena sinar matahari atau apapun itulah ya, gitu takut kena gerimis-gerimis manja. Nah, ini bisa disimpan seperti ini ya. Nah, tapi Bunda bayangin ya, ini dapat tiangnya. Tuh. Jadi pada saat bundanya nanti mau makan gitu ya, ini taruh aja di sampingnya bunda makan, bayinya tetap bisa tidur nyenyak gitu. Tuh. Dan harganya sekitar di 130 sampai ke 170.000, varian warnanya ada banyak. Nah gitu deh, sekian dulu rekomendasi dari Mom Ires tentang beberapa perlengkapan bayi yang baru lahir yang cukup diperlukan tapi harganya murah meriah dan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi buat kado lahiran juga. Gimana? Bunda lebih suka produk yang mana? Atau wah ternyata murah banget ya, nah pengen dibeliin nih kado lahiran buat temennya, mau yang mana? Etalase rekomendasi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Tulis dan di kolom komentar, dan tulisin juga apalagi sih produk-produk yang pengen aku bahas atau aku review seputar keperluan ibu dan anaknya. Oke? Jangan lupa dong di like dan di share kalau misalnya bunda merasa bahwa video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, tolong di subscribe karena subscribe itu gratis biar mendapatkan notifikasi setiap kali kita mulai nge-upload video baru. Oke? Akhir kata, mohon maaf kalau salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.